Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semua. Selamat datang di HUT GKJW yang ke-29. Iya, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu semua yang paling semangat, yang paling meriah. Tepuk tangan virtual Yeay. ya. Iya, malam hari ini saya dan juga Juan akan memandu jalannya acara HUT dari awal sampai selesainya nanti. Nah, Bapak Ibu dan saudara semua, malam hari ini ada sukacita ya semuanya. Amin. Amin. Kalau semuanya bersukacita, saya boleh dong diberi kode dengan melambaikan tangan ke kamera sambil tersenyum, saling menyapa. Tadi tadi sudah saling menyapa ya satu sama lain. Wah, luar biasa. Mengucap syukur puji Tuhan ya Juan ya, malam hari ini semuanya bersukacita. Wah iya Mbak, puji Tuhan Mbak. Malam hari ini saya melihat semua melambaikan tangan ke kamera. Itu artinya semua bersukacita malam hari ini. Iya, setuju banget ya Juan ya. Puji Tuhan semua bersukacita malam hari ini. Nah, biar kita makin semangat dan kita makin bersukacita malam hari ini, kita akan mengawali rangkaian acara hari ini dengan memujikan sebuah pujian. Apa itu Juan? Iya Mbak, malam ini mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama-sama pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Boleh dipersilakan sambil berdiri dan menggunakan gerakan. Musik dipersilahkan. Kita mau pujikan satu buah lagu supaya kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan sukacita. Kita akan pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Di antara
tepuk tangan sekali lagi buat kita semua malam hari ini. Bagaimana? Lebih bersemangat dan bersukacita ya pastinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara semua, sebelum kita masuk lebih jauh pada rangkaian acara malam hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh dipertemukan bersama-sama secara online dengan hati yang bersukacita, dengan kondisi tubuh yang baik, sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama memulai rangkaian acara HUT GKJ Manuan, kiranya Bapa menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kami boleh mengawali malam hari ini dengan sukacita dan kami boleh mengakhirinya juga dengan lebih bersukacita lagi. Demikian ya Bapa, seru doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan pertama yang pastinya akan membuat kita semakin gemas. Ada yang tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah penampilan pertama kita malam hari ini? Ya, langsung Siapa saja ya? mari kita saksikan persembahan pujian dari adik-adik KPAR. Iya, luar biasa, lucu-lucu dan keren banget ya Ju, penampilan adik-adik KPAR barusan ini. Iya Mbak, lucu dan keren banget ya. Senang sekali ya melihat mereka sangat bersemangat dalam menampilkan pujian yang terbaik pada malam hari ini. Bener banget Ju, puji Tuhan. Ternyata adik-adik ini meskipun harus rekaman di rumah masing-masing, tapi mereka sangat bersemangat nih untuk berkontribusi dan menampilkan pujian yang terbaik malam hari ini. Sekali lagi terima kasih ya adik-adik. Ada adik-adik nggak ya di sini ya? Ada ya tadi ada Sharon, ada siapa lagi ya? Shannon.
ada siapa lagi ya di sini ya? Ada ya, ada adik-adik di sini ya. Terima kasih ya sudah memberikan penampilan yang terbaik malam hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semua, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita pujikan PKJ nomor 13. Lalu setelah itu langsung saya serahkan kepada Ibu Pendeta Penti untuk membawakan firman malam hari ini. Kan KPJ 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Ada Shalom, sukacita selamat malam hari malam. ini? Luar biasa ya. Kita semua sukacita di rumah kita masing-masing, kita tetap bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita. Sejak awal tadi Bapak Ibu saya merasakan sukacita bercampur haru begitu. Ini adalah kali pertama kita melakukan perayaan dalam suasana yang berbeda. Tapi saya berharap bahwa sukacita kita tidak berubah. Kita tetap mampu memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk bertepuk tangan. Untuk kita semua. Terima kasih Tuhan atas karyamu yang begitu luar biasa di tengah jemaat kami. Kita tetap semangat. Okay? Baik, tiba saatnya kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan yang kami rasakan. Tuhan memberkati dan menyertai dimanapun kami berada. Terutama pada malam hari ini, ketika kami bersatu hati mengucapkan syukur di hadapan Tuhan, merayakan hari ulang tahun gereja kami, GKJW Manoan. Kami rindu untuk mendasari kebersamaan malam ini dengan mendengarkan firman Tuhan, yang tentunya akan meneguhkan kami, menguatkan kami, berjalan bersama-sama sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan untuk terus bertumbuh berkarya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, keterbatasan kami sebagai manusia kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami, Roh Kudus menuntun kami untuk memahami, mengerti, serta memberlakukan firman Tuhan malam hari ini dalam kehidupan kami, hari demi hari. Bersabdalah ya Tuhan, bersama kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat 17. Mari kita persiapkan. 1 Timotius 1 ayat 12
sampai 17. Oke, saya akan membacakannya untuk kita semua yang diberikan judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang mau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan, termasuk juga di tengah persekutuan kita. Amin. Mari bersama kita akan dituntun PPT atau PowerPoint. Dan renungan pada hari ini saya beri judul Semua Karena Kasih Karunia. Dalam ucapan syukur malam hari ini, semua hanya karena kasih karunia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan melihat next. Sebentar kita akan melihat sedikit sejarah tentang gereja kita. Ini adalah pelayanan perjamuan kudus yang pertama saat kita menjadi blok 10 dari GKJW Jemaat Surabaya di tahun 1982. Ini anak-anak harus tahu ya, bahwa kita itu dulu adalah bagian dari GKJW Surabaya atau GKJW Gubeng. Ya. Lalu berikutnya, ini Ketua Majelis Agung yang melayani perjamuan kudus yang pertama. Nah, setelah perjamuan kudus itu lalu dilakukan peninjauan di lokasi tanah gereja GKJW Manuan yang sekarang menjadi tempat kita beribadah, bersekutu bersama-sama. Nah, mungkin yang masih muda-muda, karena ini masih tahun 82, saya saja belum lahir. Ya, masih tanah lapang. Kalau diperbandingkan dengan sekarang sangat berbeda. Sekarang sangat rapat perumahannya, tapi dulu sangat lapang. Ya, seperti ini gambarannya, meninjau tanah yang menjadi lokasi gereja kita. Dengan beberapa sesepuh. Ada Pak Kamdi di situ. Next. Berikutnya, nah kalau tadi adalah perjamuan kudus pertama saat kita menjadi blok, ya, bloknya GKJW Jemaat Surabaya, dan ini adalah perjamuan kudus yang pertama di masa pandemi. Ya, ini adalah perjamuan kudus kita, pelayanan kita di masa pandemi, di mana awalnya memang ya apa ya caranya, tetapi puji Tuhan bahkan sampai hari ini kita masih terus bisa melayani warga jemaat meskipun masih dengan tata cara live streaming. Tetapi ini berkat penyertaan Tuhan yang kita rasakan dulu dan sekarang. Lanjut. Nah, kalau kita perhatikan ini juga masih sangat lapang ya, tanah yang sangat lapang. Ini adalah lokasi gereja kita. Ya, ini bisa tebak gambar kita ya. Siapa yang bawa meteran? Ya, ini sesepuh kita, Pak Prapto, begitu. Masih sangat muda, tidak jauh berbeda dengan sekarang. Yang membedakan hanya rekmane saja, yang sekarang agak berubah warna, ya. Tetapi untuk postur tubuh itu tidak berubah sama sekali, Kong Prapto ini. Ya,
Jadi ini bersama juga dengan petugas dari Pemkot Surabaya dan juga Perumnas. Dan kalau kita perhatikan di sini, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, pelaksanaan pengukuran tanah 1000 meter persegi yang diberikan ke GKJ Manuan. Ini juga salah satu berkat Tuhan yang begitu luar biasa di awal perjuangan jemaat kita. Peparingnya Gusti sangat luar biasa. Next. Nah, di tanggal 2 bulan 2 tahun 92 ini yang menjadi tanggal ulang tahun gereja kita, karena di tahun itu adalah peresmian GKJW Manuan, ya. Kita diresmikan menjadi jemaat. Lanjut. Next. Nah, ini peresmiannya, kita menjadi jemaat ke 112. Ya, GKJW menjadi jemaat 112 oleh Suwargi Bapak Pendeta Sarjonan peresmiannya. Lanjut. Nah, ini adalah wajah gereja kita di masa kini. Mungkin ada yang kangen. Nah, menika wajah GKJW kita nampak dari depan, nampak dari dalam, dan juga ketika peribadatan bisa dilakukan secara normal, yang gambar yang ada di bawah. Ini keberadaan gereja kita, dan tentunya juga atas perjuangan pendahulu kita yang baru saja kita lihat tadi. Inilah jemaat Tuhan, inilah gereja milik Tuhan. Next. Ini juga pelayanan-pelayanan yang juga masih sama. Kalau yang tadi kita didukung oleh pemerintah, Pemkot, dan sampai sekarang pun pemerintah begitu luar biasa mendampingi kita bersinergi bersama-sama. Ini adalah gambar ketika ibadah Natal live streaming, meskipun live streaming tetapi penjagaan full penuh, baik dari kepolisian termasuk juga dari kelurahan, sangat luar biasa. Dan kiranya ini kita akan terus jalin jaga sinergi antara kita dengan pemerintahan, dengan masyarakat sekitar tentunya. Next. Nah, berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan kreativitas. Dulu pun juga luar biasa. Ini kita bisa tebak gambar juga ya. Ini di tahun 2001 kalau tidak salah, ini dalam rangka unduh-unduh, tebak gambar. Siapa yang jadi Tuhan Yesus ini kira-kira ya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ini nanti akan dapat hadiah sebungkus permen dari panitia. Ya, itu Bu, sudah saya spotlight Bu, yang senyum malu-malu. Oh, ada yang senyum malu-malu ya? Saya tidak kelihatan sih. Iya, ini kalau tidak salah ini Pak Wicak ya. Pak Wicak tidak tahu usia berapa, mungkin 17 mungkin. Dan juga lawan mainnya nih saya masih bertanya-tanya, kalau Mbak Ari bukan Bu Meviari, tidak tahu ini siapa ya, Mbak Nita ya atau siapa. Nah, inilah kreativitas terus diasah dari masa ke masa. Pada zamannya. Dan coba mari kita lihat di saat ini. Next. Nah, kreativitas juga terus kita tumbuhkan. Di atas ini anak-anak juga pernah mengikuti perlombaan di mana ya? Di Petra kalau tidak salah ya, Mas Daniel ya. Dan teman-teman remaja Tuhan mendapatkan juara 3 waktu itu. Kreativitas tak terbatas. Masa muda ini gambar yang di bawah. Meskipun terbata-bata, tetapi anak kita terus belajar ngeleluri budaya Jawi dengan kuis bahasa Jawa, ngantek guyu ngekek-ngekek begitu ya, karena memang lucu sekali. Tetapi kreativitas ya, kita terus mau berkembang bersama-sama. Next. Nah, ini juga mulai dari anak-anak kita balita, kreativitas itu sudah terus diasah, anak-anak kita pratama, madya, dalam berbagai kegiatan mereka sangat jempol, ya, mereka sangat berani. Tadi juga anak-anak sudah mempersembahkan pujian, semangatnya juga luar biasa dalam segala kegiatan, puji Tuhan. Terus dan terus bertumbuh, terasah bersama-sama. Next. Nah, ini juga di perayaan-perayaan, anak-anak, dan juga wilayah-wilayah pun juga sama.
dalam berbagai kesempatan kita juga saling support satu sama lain dan juga terus belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau tidak salah di bawah ini adalah Natal ya, Natal di tahun 2019. Ya, next. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari masa ke masa kita sungguh merasakan bagaimana Tuhan berkarya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di awal bagaimana perjuangannya sampai titik ini, kita sudah punya gedung, kita sudah memiliki persekutuan yang begitu luar biasa. Namun Rasul Paulus hari ini mengingatkan kepada kita, atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita rasakan, atas apa yang kita terima, di ayat 13, mari kita baca. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga tentunya kepada kita bahwa kita ini orang yang terbatas. Sopo to aku, bahkan Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa aku wong sing paling dosa, artinya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Demikian juga dengan kita. Atas apa yang telah kita terima saat ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan, tetapi kita pun juga mengingat. Itu semua bukan karena kekuatan kita. Itu semua bukan karena kita kuat dalam hal finansial. Bukan. Finansial memang sangat dibutuhkan, tetapi tentu semuanya balik lagi. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuatnya awak dhewe, duitnya akeh gerejane, tidak. Tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan saja. Next. Semuanya boleh kita terima juga bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kita sebatas kita pinter ngelobi, kita bisa melakukan ini dan itu. Itu memang dibutuhkan. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan, semuanya akan song, semuanya tidak akan ada artinya. Bahkan kalau kita melihat dalam cerita Alkitab, orang yang tidak pandai berkata-kata, orang yang tidak pandai sekalipun Tuhan pakai dan menjadi luar biasa. Dan oleh sebab itu kita diingatkan bahwa apa yang terjadi, apa yang kita terima saat ini juga bukan semata-mata karena kepandaian kita. Next. Dan ini juga bukan karena semata-mata usaha kita, bukan semata-mata karena daya kreativitas kita. Daya kreativitas kita memang luar biasa. Kalau saya mengamati, Bapak Ibu, kita itu potensinya anak-anak, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua sekalipun daya kreativitas kita luar biasa. Namun, semuanya boleh terjadi bukan semata-mata karena usaha keras kita, daya kreativitas kita. Semuanya sekali lagi oleh karena kasih karunia Tuhan. Next. Ya, ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Semuanya oleh karena kasih Tuhan yang diberikan dengan limpahnya kepada kita. Dalam wujud apa? Macam-macam. Tuntunannya. Dalam wujud apa? Bimbingannya. Dalam wujud apa? Dalam wujud berkatnya. Termasuk dalam situasi berat saat ini, Bapak Ibu. Dalam 1 tahun itu mungkin ya opo iki gereja iso mlaku. Buktinya kita bisa berjalan, pelayanan tetap bisa dilakukan. Berkaitan dengan pendanaan ya cukup. Itu semua oleh karena apa? Berkat Tuhan. Meskipun kita terserak di berbagai tempat, kita masih tetap bisa saling menyapa. Oleh karena apa? Berkat, tuntunan, dan bimbingan Tuhan. Next. Atas karunia itu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian, kita diingatkan akan 2 hal. Yang pertama di ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bagian yang pertama, setelah kita diberikan kasih karunia Tuhan, apa yang kita lakukan? Mari bersama-sama kita setia dalam pelayanan, dalam bagian yang Tuhan percayakan kepada kita.
Apa bagianku? Bagianku, aku dadi pinitua. Diaken, badan pembantu, jajar, warga biasa. Sebagai anak-anak, siapapun kita, apapun bagian kita, mari kita lakukan dengan setia. Dengan setia itu seperti apa? Ya, marilah jadi warga jemaat yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang rajin, yang tekun, yang tanggap. Saya salut loh sama anak-anak kita itu. Lagu itu tadi, lagu yang dinyanyikan angel loh, tetapi mereka tetap semangat. Ya, mereka tetap semangat luar biasa. Ini lagunya anak-anak terus mau belajar. Setia dengan bagiannya. Mari kita contoh anak-anak kita, Bapak Ibu, setia dengan bagian kita juga. Yang kedua, mari terus belajar menjadi contoh. Di ayat yang ke-16 tadi. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka. Kasih karunia telah kita terima, yang Tuhan inginkan adalah mari kita belajar untuk menjadi contoh. Bagi siapa? Bagi siapapun. Bagi anggota keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi warga di sekitar gereja, di tempat kita bekerja. Karena gereja itu kan bukan hanya gedung ya, tetapi kita, dimanapun kita berada, kita adalah gereja Tuhan, persekutuan Tuhan. Jadilah contoh. Melayani tanpa batas. Ya, seperti kalau gambar ini memang diambil sebelum pandemi ya. Pelayanan yang tulus, mau melayani, mau merendahkan diri, mau melayani, merangkul sesama. Ya, merangkulnya ini sekarang bukan secara fisik ya, tetapi merangkul dengan cara yang lain di tengah pandemi. Artinya memperhatikan sesama kita, menjadi contoh bagi yang lain. Itu dua hal yang menjadi catatan kita di perayaan ini. Mari kita lakukan bagian kita dengan setia. Yang kedua, mari terus belajar menjadi contoh bagi yang lain. Next. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita melanjutkan perjuangan kita. Jayalah gerejaku, selamat mensyukuri kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dan biarkanlah segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua mengakhiri renungan ini dengan kita membaca ayat yang terakhir 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 17. Kita akan membaca bersama-sama. Oke. Akan saya aba-aba dari sini ya. 1 Timotius 1 ayat 17, 3, 2, 1. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kiranya apa yang kita lakukan, karya kita bersama, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jayalah gerejaku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa perjalanan 29 tahun bukanlah perjalanan atas kekuatan kami, atas kepandaian usaha keras kreativitas kami semata, namun semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan kiranya limpahan kasih karunia itu terus mengalir dalam perjalanan kehidupan kami bersama. Tuntun dan sertai, bimbing dan berkati gereja kami, ya Tuhan. Sehingga semakin hari kami boleh terus belajar menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan perjalanan persekutuan kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Clary dan Mas Juan. Baik, terima kasih Bu Penti untuk firman-Nya malam hari ini. Semoga kita semua bisa semakin bertumbuh dan dikuatkan dalam iman kita dan dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara semua, kalau tadi kita sudah menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik KPAR, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari warga jemaat GKJ Manukan. Mari kita beri tepuk tangan virtual yang paling meriah. Selamat ulang tahun
Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun jemaatku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun jemaatku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun jemaatku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun jemaatku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Ya. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun jemaatku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun jemaatku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Berkatnya melimpah dalam hidupmu. Iya, luar biasa sekali persembahan pujian malam hari ini dari warga Jemaat GKJW Manuan. Boleh dong kita beri apresiasi yang paling meriah untuk penampilan malam hari ini. Sangat semangat juga ya, nggak kalah sama adik-adik KPAR tadi. Nah, berhubung tadi kita sudah menyaksikan persembahan pujian dari warga jemaat, kita juga ingin tahu lebih jauh tentang pendapat dan juga harapan dari warga jemaat untuk GKJW Manuan. Untuk yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit cerita dari Bapak Prapto Adi. Pak Prapto, apakah sudah hadir malam hari ini? Selamat malam Pak Prapto.
malam. Iya, Apa apa jelas kabarnya, suara Pak? saya? Sangat jelas, Pak, suaranya aman. Puji Tuhan, Puji Tuhan ya, kita Pak telah ya. diberkati. Walaupun dalam pandemi, kita masih boleh bersuka cita untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-29. Iya, puji Tuhan, Pak. Ya, Pak, malam hari ini boleh dong, Pak, diceritakan sedikit saja tentang pendapat Bapak mengenai GKJW Manuan selama berjemaat di gereja ini. Monggo, Pak Prapto. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sungguh bangga sekali ya dengan acara yang telah disediakan maupun berita anugerah firman Tuhan yang telah kita terima tadi. Semuanya itu adalah karena berkat Tuhan. Jadi semuanya telah diberikan untuk gereja kita, GKJW, Jemaat Manuan secara khususnya. Awal mula dari sejarah gereja GKJW Manuan dimulai dari serangkaian peristiwa dan komunitas Kristen yang berada di Manuan sejak awal tahun 1980-an. Di situ ada beberapa bapak atau keluarga. Yang pertama itu ada 9 keluarga ya, 9 keluarga. Semuanya nuwun sewu. Tuhan sudah menerima di surga semuanya. Saat itu kira-kira pada hari Minggu tanggal 20 April 1980 dari beberapa warga tadi telah menetapkan tempat kebaktian. Pertama yaitu di rumah Bapak almarhum Suwoto Sabowo. Terus dibangunkan secara administrasi, kita masih ikut Gereja Pasamuan Surabaya oleh Bapak almarhum Pendeta Syekh Pinarti. Warga yang ada di Manuan adalah warga sementara, warga Marenco, yang akan diikutkan ke Blok 2 Sawan, tapi masih Pasamuan Surabaya. Jadi masih Pasamuan Surabaya. Jadi ikut Blok 2 Sawan di situ. Sehingga dengan perkembangan zaman dan sebagainya, puji Tuhan, kita sepakat membentuk panitia pembangunan yang diadakan Nun Sewu di rumah saya pada waktu itu setelah ibadah kebaktian Minggu. Telah ditetapkan kita berani apa enggak menulis surat kepada kementerian. Waktu itu Menteri Kosmos Batubara dan membidangi kebetulan melewat pembangunan Perum Perumnas cabang 4 yang ada di Surabaya dan Madura. Dan dibangunkan perumahan Manuan. Di situ surat yang ditandatangani oleh Bapak Syekh Pinarti almarhum telah disetujui oleh Menteri Kosmos Batubara lewat Perumnas Tandes, sehingga dengan pengukuran yang telah dilihat di PowerPoint tadi, saya memegang roll meter. Di situ setelah ibadah perjamuan kudus pertama, kita diajak Bapak Sarjonan almarhum. Setelah ibadah, kita bersama-sama ke tempat itu untuk mengukur apakah betul tempat ini layak untuk gereja kita. Itu awal mulanya, Mbak. Jadi sehingga sampai saat ini memang makna dan pentingnya kita itu mempelajari dan memaafkannya untuk mendukung pelayanan dan pengembangan gereja yang sesuai dengan
kapan kita telah mengikuti jejak Profesor Ian Aritonang yang telah disampaikan 7 Januari 2021 kemarin. Memang karena awal sejarah gereja itu penting sekali. Jadi bagi gereja Kristen Jawa Wetan, karena apa? Gereja kita adalah memiliki sesanti atau boleh dikatakan slogan, yaitu GKJW adalah Patunggilan Kang Nyawiji, yang artinya Gereja Gerakan Warga. Nah, ini sangat menekankan peran bagi kita semua sebagai warga gereja di dalam kehidupan kita bergereja. Itu cerita singkat sampai saat ini, sehingga harus kita mempunyai pandangan-pandangan ke depan mengenai sejarah gereja. Memang penting sekali kita ini harus mempunyai kesadaran untuk selalu menemukan sejarah gereja sebagai sumber yang relevan untuk pelayanan kita ke depan. Yang kedua, kita harus mempunyai mindset, ya, mempunyai pemikiran baru. Marilah kita tunjukkan kuantitas dalam pelayanan kita sebagai warga gereja. Contohnya satu, kita persekutuan kita harus kita tingkatkan di dalam kita bergereja. Yang kedua, kita harus kebersamaan kita bergereja juga harus kita tingkatkan di sana. Dan yang ketiga juga kita totalitas dalam menjalani persekutuan dalam segala pekerjaan harus memberikan pemikiran dan pekerjaan yang terbaik. Itu harapan saya ke depan. Memang pentingnya mengenai sejarah gereja itu sangat penting karena sejarah gereja sebagai sumber yang relevan untuk pelayanan. Karena kita harus bisa menemukan jati diri kita untuk menghayati bidang studi sejarah gereja. Ini sebagai sumber inspirasi yang menetap tentang prioritas pelayanan dan pemeliharaan pastoral. Semuanya kiranya Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku GKJW Manoan yang ke-29. Amin. Oke, terima kasih Pak Prapto. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prapto bahwa penting sekali bagi kita untuk memahami sejarah gereja dan harus punya kesadaran untuk selalu menemukan sejarah gereja sebagai sumber yang relevan untuk pelayanan. Dan yang paling penting kita juga harus punya mindset yang baru untuk menunjukkan kuantitas sebagai warga gereja. Seperti itu ya Pak Prapto kurang lebih. Ya, untuk selanjutnya Juan. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali untuk Pak Prapto atas cerita dan pendapatnya malam hari ini mengenai GKJ Manukan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan harapan dari salah satu warga jemaat GKJ Manukan. Saya persilahkan kepada Bu Indramadi. Indramadi. Apakah sudah join? Bu Indramadi. Ya. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Halo semuanya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui ibadah HUT streaming pada malam ini ialah sedikit banyak kita melepaskan kerinduan kita bersama dan kita boleh bersaksi dan bercerita latar belakang GKJ Jemaat Manukan yang sudah diuraikan melalui ibadah Pendeta Penti, juga Bapak Prapto Adi Pradipto, Bapak Insinyur Prapto Adi Pradipto. Sekarang Bu Indra dituakan di wilayah 3.
Begini Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anakku semuanya, perlu diketahui dan perlu sedikit banyak tahu cerita latar belakang pertumbuhan dan perkembangan gereja GKJW Manukan. Di sini secara langsung maupun tidak langsung di dalam kepengurusan maupun jemaat selalu ikut berjuang dan semangat dan juga melalui doa. Akhirnya Roh Kudus menghampiri dan semuanya itu betul tidak sia-sia. Tidak sia-sia di dalam perjuangan dan ketahuan dan semangat di dalam pelayanan itu sendiri. Di situ ada tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Bu Indra tidak membacakan, nanti mohon dibaca karena mengingat waktunya. Dari periode ke periode sudah disampaikan, dari kelompok ke blok, capas, terus pracapas, capas gitu ya. Itu blok bukan wilayah. Di sini Bu Indra sebagai pengamat, mengamati bukan pengamat, mengamati sekaligus menikmati di dalam pertumbuhan dan perkembangan GKJW Manukan. Dan yang awalnya dengan gigihnya pengurus melalui perkunjungan, akhirnya yang ditampung di rumah keluarga almarhum Bapak Suwoto Sapuro itu yang ukuran di 36, jadi di situ diletakkan di ruang tamu itu ada mimbar, di kebaktian melalui di ruang tamu dan di teras, konsistorinya di kamar yang nomor kamarnya hanya 2. Mungkin sampai sekarang rumahnya belum direnovasi. Kalau mungkin anak-anakku, oh biar niku asal mulane bibit kawite warga iku dikumpul nggone kene tenan omah kene gitu. Jadi mungkin anak-anakku perlu tahu, dan setelah itu dengan gigihnya perjuangan kepengurusan akhirnya kita awalnya dengan masalah kompleks sekali penghuni warga Manukan ini karena datang dari berbagai dan nggak gampang juga, namun begitu besarnya perjuangan di dalam kepengurusan dan pelayanan itu telaten sekali, dan akhirnya bisa sampai sekarang di dalam perkembangannya yang awalnya dulu dapat dari realisasi di Manukan Dono itu RW 10 kalau tidak salah itu di Kelurahan Manukan itu ya, itu hanya 600 meter. Tapi puji Tuhan karena Roh Kudus bekerja akhirnya mendapatkan lebih dari 600, akhirnya mendapatkan 1000 meter persegi yang waktu itu di dalam kepengurusan diserahkan kepada yang dipercaya, mohon maaf Bapak Admantoro melalui pelayanan. Setelah itu akhirnya ada kabar baik, terus ditinjau dari kepemerintahan waktu itu tidak salah ini, dan dipercaya dan diizinkan Bapak Letkol Santoso selaku Kospol daerah tingkat 2 Surabaya, bahwa di situ diadakan penelitian dan pertimbangan. Kita tidak berpikir mayoritas atau minoritas, tidak, bahwa ini memang suatu kebutuhan umat untuk beragama, untuk membangun ibadah di dalam pertumbuhan itu. Sampai sekarang yang tadi sudah diberikan panjang lebar oleh Bapak Dr. Beliau sebagai koordinator pembangunan pada waktu itu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi berkah, dengan bisa mewujudkan sampai sekarang yang usianya 29 tahun. Itulah jerih payah kita bersama
pengurus penatua diaken itu waktu swadaya sampai sekarang anak-anakku, ayo semangat di dalam pelayanan, harus giat, harus tangguh, harus melalui teknologi mungkin perlu ditingkatkan di dalam ibadah. Kita amat bersyukur karena walaupun keadaan pandemi, walaupun keadaan kesulitan apapun, kita masih bisa melaksanakan ibadah melalui streaming, melalui lebih luas lagi YouTube. Tentunya seperti kayak bagaimana ya, apa nggak ada kesulitan ya di dalam ibadah streaming atau YouTube ini? Mungkin bagi yang tua seperti saya, mungkin gaptek atau apa, kadang-kadang masih membutuhkan pertolongan anak-anak, minta tolong bagaimana gereja, bagaimana ibadah, itu tetap menjadi pemikiran kita. Bagaimana dana, bagaimana perawatannya, bagaimana perangkatnya, itu masih tetap di dalam doa kita. Dari itu mungkin masih banyak lagi, dan saya sebagai yang sudah dituakan mungkin saat ini ya Indra, itu sekaligus mengucap syukur dan sekaligus mohon dengan harapan kepada anak-anakku semua, ibu muda, bapak muda, pemuda, KPPW, KPAL, tetap bersekutu dan membangun ibadah dan menggunakan fasilitas gedung yang ada nanti setelah pandemi lengser, tidak tahu kapan, tapi kita tidak perlu khawatir. Yang penting harus menjaga imun, tidak boleh stres, harus tahu diri, harus memperhatikan diri sendiri agar kita selalu kuat dan selalu di bawah dalam. Itu aja saya kira. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ayo semangat pemuda, anak-anak semuanya. Iya, terima kasih Bu Indramadi untuk pendapat dan harapannya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Indramadi baru saja, kita semua Bapak Ibu dan teman-teman harus selalu semangat, giat, dan tangguh dalam pelayanan. Amin. Nah, Juan, kita masih punya satu penampilan lagi nih yang juga sangat ditunggu-tunggu malam hari ini. Tadi kan dari KPAR sudah, dari warga jemaat juga sudah. Nah, kira-kira dari mana lagi nih Ju yang belum memberikan persembahan pujian malam hari ini? Nah, sebentar lagi ini dari gengnya kita nih Mbak, alias pujian dari teman-teman pemuda dan remaja. Aku jadi penasaran nih dan gak sabar menyaksikan persembahan pujian malam hari ini. Langsung saja, mari kita saksikan persembahan pujian dari pemuda dan remaja. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah. Yeay. Hari ini saat bahagia untukmu. Bertambah Satu tahun usiamu. Sebuah lagu agar istimewa harimu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 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 happy birthday. Hari ini istimewa karena ini ulang tahunmu. Hari ini berbahagia, nikmati saja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
aku. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk persembahan pujian dari teman-teman pemuda dan remaja. Kita juga harus heboh ya, Ju ya, karena kan dari pemuda dan remaja gitu ya. Oh ya, Oke, pasti. semoga iya. Semoga ke depan semakin sering ya bikin cover lagu bersama-sama. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan nih antara adik-adik KPAR, warga jemaat, siapa lagi? Pemuda, remaja, KPPW, siapa lagi, Ju? Iya, pokoknya semua warga jemaat mungkin nanti kita bisa bikin kolaborasi cover lagu bersama-sama seperti itu. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan malam hari ini akan dijadikan satu kantong ya, yaitu persembahan syukur HUT. Dan persembahan malam hari ini akan diiringi oleh tim tamborin dari pemuda dan remaja. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya.
Baik, berikutnya Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman lomba HUT GKJ Jemaat Manukan. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman panitia mengadakan lomba untuk perayaan HUT, yaitu berupa lomba fotografi ya. Langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Bunga untuk mengumumkan pemenang lomba. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Halo. sehat semuanya ya. Puji Lama Tuhan. kita nggak ketemu. Iya, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi dalam lomba fotografi yang diambil lewat handphone. Hasilnya itu luar biasa, bagus-bagus banget. Nah, sekarang saya mau tampilkan foto-foto yang sudah dikirimkan ke saya ya. Oke, Mas Ervan. Next. Gambarnya bagus-bagus banget kan ya. Ya. Nah, jadi yang mengirimkan itu ada yang dari mulai Madya, pemuda, terus remaja, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini ada yang satu yang olahraga bersama. Next. Oke. Itu ada yang diambil di gereja, ada yang diambil di taman bunga. Nah, oke. Nah, waktu saya melihat foto-fotonya itu saya merasa kayak, apalagi yang foto yang diambil di gereja dan ada teman KPPM juga yang ikut lomba itu, jadi saya jadi ngerasa kayak kangen gereja loh. Yang ya juga ini tahun pertama kita ngerayain ulang tahun gereja tanpa huru hara, tanpa apa ya namanya keribetan yang seperti biasa kita lakukan. Itu hal yang baru buat saya dan buat juga mungkin buat warga gereja. Nah, kan fotonya tuh bagus-bagus. Ada 3 juri yang saya minta tolong untuk menilai. 3 jurinya itu saya yakin pasti mereka bingung, pusing milih yang mana yang bagus-bagus. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk memilih 3 yang bukan yang lainnya nggak bagus, enggak. Best of the best. Semuanya bagus, tapi ada yang bagus lagi. Ya, nanti di-sharingkan sama Mas Evan. Mas Evan, ini best of the best. Yang pertama, next. Fernando Sandi Gosal. Ini fotonya saya yakin diambil waktu Mas Sandinya ini lagi syuting di gereja, ini kelihatan banget. Next. Selanjutnya adalah Mas Hendra Surya. Mas Hendra Surya ini sepertinya diambil waktu Natal ya Mas Hendra ya. Mas Uya ya. Next. Ini yang tadi adiknya yang sekarang kakaknya Mbak Nita. Ini diambil waktu mengikuti ibadah online lewat YouTube. Oke.
Jadi selamat buat Mas Uya, selamat buat Sandi, dan juga Mbak Nita. Nanti cindera mata. Iya, cindera mata ya. Pokoknya nanti hadiahnya bisa diambil di gereja ya. Tapi minggu-minggu depan, oke? Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yeyi dan Mas Juan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bunga untuk pengumuman pemenang Lomba HUT GKJW ya malam hari ini, dan juga selamat untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam Lomba HUT GKJW Jemaat Manoan. Nah, Bapak Ibu dan saudara semua, malam hari ini kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan menutup rangkaian acara malam hari ini dengan kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Penti untuk menutup dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Kami telah melantunkan puji-pujian, tarian, kami telah mendengarkan sabda Tuhan, dan kiranya apa yang telah kami lakukan pada hari ini, sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan terus menyemangati kami untuk berjalan bersama-sama, membangun gereja Tuhan, dan terus belajar menjadi saksi Kristus yang nyata. Bapa, kami mengucap syukur untuk panitia yang telah menyusun acara perayaan dengan begitu rupa. Meskipun di tengah pandemi, namun kami tetap mampu merayakannya dengan sukacita penuh, dengan kebersamaan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya jerih lelah panitia, Tuhan gantikan dengan berkat-berkat terbaik, dan apa yang kami lakukan malam hari ini sungguh memberkati kami semua. Kami berdoa atas perjuangan para sesepuh kami yang tentunya juga akan terus dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus. Terima kasih oleh karena kekuatan, oleh karena penyertaan tuntunan Tuhan, kami dapat berjuang bersama-sama. Dan tentu ke depan perjuangan kami masih panjang. Tuntun seluruh anggota jemaat kami mulai dari balita, anak-anak, orang tua, bahkan lansia. Untuk kami terus melakoni apa yang menjadi peran kami dengan penuh semangat, bagian kami, pelayanan kami dengan sepenuh hati, dan terus belajar untuk menjadi teladan bagi siapapun juga. Bapa dalam surga, di tengah-tengah kesukacitaan kami pun juga teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan juga dalam masa-masa pemulihan. Kami terus berdoa untuk Ibu Trisunu, keluarga Bapak Wicaksono Prapto Adi, Ibu Ngasri, Bapak Joko Wicaksono, Ibu Suharni, Ibu Desi, Mbak Fani, Bapak Marianto, Mbak Atem, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya ya Bapak. Kami mohon Tuhan, kasih karunia-Mu melimpahi saudara kami, sehingga saudara kami boleh mendapatkan kesembuhannya kembali, dan kami dapat bersukacita bersama-sama memuji nama Tuhan, dan menyaksikan karya Tuhan yang agung, yang besar, atas keluarga besar kami, GKJW Manoan. Kami percaya bahwa segala sakit, penyakit Tuhan berkenan untuk mengangkatnya, dan menggantikannya dengan berkat terbaik, yaitu berupa kesehatan dan pemulihan. Bapak, di tengah sukacita kami pun juga berdoa untuk keluarga besar almarhum Ibu Sutarmi Suwoto Sabowo. Tuhan telah panggil sesepuh kami terkasih yang juga menjadi bagian dari sejarah gereja kami. Bapak, rumah yang kekal telah beliau tempati, dan kami percaya bahwa damai sejahtera telah dirasakannya. Keluarga yang ditinggalkan yang saat ini masih menata hati, kami juga memohon Tuhan Kau berkenan untuk menolong, untuk menguatkan dan menghiburkan. Sehingga saudara-saudara kami juga terus mampu menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh orang tua tercinta sepanjang hidupnya, yaitu melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami juga berdoa bagi keluarga demi keluarga yang terdampak akibat pandemi COVID-19, baik itu perekonomian atau bahkan juga keharmonisan keluarga. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang terus berkarya mendatangkan kebaikan,
Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau pun juga berkarya atas keluarga kami masing-masing. Setiap persoalan, pergumulan juga dapat terselesaikan dengan penyertaan Tuhan lewat segala jalan yang Tuhan pakai untuk memberkati dan menolong kami semua. Bapa, malam hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan persembahan ini boleh menjadi sarana di tengah-tengah pelayanan jemaat. Berkat yang masih ada dalam kehidupan kami, Tuhan juga menolong kami secara bijaksana menata dan mempergunakannya. Tak lupa kami juga berdoa bagi penanganan COVID-19 di negara kami, bahkan juga di negara-negara yang lain. Tuhan tolong setiap tahapan demi tahapan, termasuk juga proses vaksinasi yang saat ini masih terus bergulir. Kiranya semuanya Tuhan, Engkau berkati sehingga menjadi sarana pemulihan bagi bangsa kami, bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebersamaan kami dan melanjutkan kehidupan, melanjutkan persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dan oleh karenanya Tuhan, kami tutup rangkaian acara perayaan kami ini dengan memohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, Roh Kudus Sang Sumber Hikmat Penyerta, turun atas persekutuan kita, GKJW Manuan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Penti atas doanya. Bapak, Ibu, dan saudara semua, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan lebih semangat dan bersuka cita. Mari kita pujikan kakek-kakek, nenek-nenek. Iya, Juan, sebelum kita benar-benar berpisah malam hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi, ya, Mbak bagi Clary, yang Yun Sewu. Iya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mewakili rekan-rekan panitia, kami ucapkan terima kasih untuk segala partisipasi, dukungan, doa, serta semua yang diberikan. Kami selaku panitia mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi, esok hari Jumat sore jam 4, jam 16, untuk anak-anak kita kelas 9, ada Zoom meeting untuk motivasi juga untuk sharing, besok sore jam 16, untuk anak-anak kita kelas 9. Terima kasih. Oke, siap Mas Daniel. Terima kasih. Nah, kita akan foto bersama ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi yang masih off cam bisa dinyalakan dulu kameranya. Bisa minta tolong dibantu sama Mas Evan ya, bisa dipandu.
Tak apa-apa ya. Oh iya, Senyum-senyum. sama Bu Nana ya. Oke, oke. 1, 2, 3. Screen 1 ada 4 ya. Lagi, sebentar. Selanjutnya 1, 2, 3. Tetap senyum. Kita masih masuk terus. Lanjut. Screen yang ketiga. 1, 2, 3. Layar terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, matur nuwun untuk kebersamaannya. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Terima kasih Terima kasih panitia luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Memberkati. Tuhan Yesus Selamat memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Kongsi pacai. Kongsi baca. Kongsi. Hai. Angkonalai. Kongsi. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Di sini, Dis. Dadah Pricil. Dadah Cicil. Maunya mana? Angpau nala. Nasel, tolongin. Angpau nala. Halo, Alin. Halo, Pak Luis. Ya, Mama pergi. Bagus.